Di metode 1D mengenai recognition of gross revenue, yaitu by product revenue dikurangi melalui production cost. Kita lihat informasi penjualan sebesar $20.000 sama seperti pada periode sebelum, pada metode-metode yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian beginning inventory ada 1000 unit dengan harga $1,35 per unit yang berasal dari periode sebelumnya, disebabkan oleh dikreditkan revenue ke product sales, ke production cost yang muncul pada periode sebelumnya. Jadi $1,35 ini muncul di periode sebelumnya sebesar $1.350, dan production cost kita ya 11.000 unit kali 0 kali $1,5 sama seperti informasi yang kita bahas di metode sebelumnya, $16.500 jadinya. Yang menjadi perbedaannya adalah di mana revenue from sales by product mengurangi dari total production cost sebesar $1.500, sehingga net production cost-nya setelah dikurangi dengan 1.500 adalah $15.000. Dari informasi ini kita dapat memperoleh cost of goods available for sale, yaitu 1.350 ditambah dengan 15.000. 1.350 dari beginning inventory, $16.350. Dari informasi sini tersebut kita dapat memperoleh berapakah biaya per unit untuk cost of goods available for sale. Di cost of goods available for sale ini, jumlah unit yang Anda adalah 1000 di beginning inventory ditambahkan dengan 11.000 di total production cost, menjadi 12.000 unit dengan harga 16.350 dibagikan dengan 12.000 unit. Jadi harga per unitnya adalah 16.350 kita bagikan dengan 12.000 unit, senilai $1,3625 per unit. Oke. Untuk itu kita juga menggunakan nilai production cost per unit ini ke ending inventory kita yang berjumlah 2.000 unit, senilai $1,3625. Kita gunakan biaya per unit dari cost of goods available for sale, maka hasilnya adalah 2.000 kali 1,325, $2.725. Maka kita dapat memperoleh cost of goods sold totalnya adalah 16.350 kita kurangkan dengan ending inventory kita menjadi $13.625. Itu adalah informasi mengenai cost of goods sold. Kemudian kita dapatkan gross profit, yaitu 20.000 kurang 13.625 sebesar 20.000 kurang 13.625 sebesar $6.375. Maaf, ini adalah marketing dan administrative expense dari perusahaan kita adalah $2.000, sehingga kita memperoleh operating income sebesar $4.375. Kita perhatikan terdapat perbedaan untuk metode ke 1D ini, yaitu di mana terdapat perubahan untuk unit cost dari inventory tersebut karena adanya buy product di situ. Jadi biaya untuk buy product tersebut dikurangi oleh biaya untuk total production cost itu yang $1,5 dikurangi oleh buy product kita menjadi $1,3625 untuk inventory-nya. Di metode kedua, yaitu recognition of net revenue, di sini
metode ini mengakui kebutuhan untuk membebankan traceable cost ke byproduct, akan tetapi metode tersebut tidak berusaha mengalokasikan joint cost ke byproduct. Jadi dia mengalokasikan separable traceable cost dialokasikan ke byproduct, tapi joint cost tidak dialokasikan ke byproduct. Jadi kita lihat di sini ada satu akun yang digunakan di recognition of net revenue untuk metode 2-nya yaitu byproduct, di mana sisi debit ini untuk mencatat expense dan sisi kredit ini apabila terjadi revenue. Oke. Metode untuk perlakuan dari recognition of net revenue ini, metode 2 ini sama seperti di metode 1D, hanya nilai dari sales dari byproduct tersebut harus dikurangi dengan administrative expense dulu, baru dikurangi lagi dengan additional cost. Untuk mencari net revenue. Oke, dan kemudian net revenue ini diperlakukan sama seperti metode 1. Dan metode ketiga adalah replacement cost method. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang byproduct-nya digunakan dalam pabrik sendiri, sehingga menghindari keperluan untuk membeli material tertentu dari vendor di luar. Jadi metode bentuk dari replacement cost method ini lebih mirip dengan seperti transfer pricing. Dan informasi yang penting di sini adalah biaya yang dibebankan ke byproduct adalah di metode penggantian pembelian atau purchasing replacement method. Jadi inilah metode 1, 2, dan 3, 1D, metode 2 dan metode 3. Saya harap kita dapat mengerti metode 2 dan 3 itu sama halnya dengan menggunakan metode 1, hanya nilai revenue-nya yang berbeda. Maka saya harap kita sudah dapat mengerti. Dengan ayat yang saya akan berikan pagi ini adalah Matius 26 sampai 27. But whoever desires to become great among you, let him be your servant, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. Keep thinking outside of the box.